Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, dan sehat selalu ya buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Di video kali ini aku bakalan sharing atau buat video yang lebih fresh atau berbeda dari video sebelum-sebelumnya. Nah, kemarin aku juga udah menyampaikan bahwasanya I have new ideas for my channel. Jadi aku bakalan mengisi konten-konten yang lebih fresh di channelnya aku ini yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Nah, yaitu sharing tentang kesehatan, tentang kebidanan, dan di sini aku juga nanti bakalan bahas materi SKB bidan, soal UKOM bidan. Sebenarnya soal SKB bidan dan UKOM bidan itu nggak jauh berbeda sih teman-teman. Konsepnya sama aja. Kita hanya perlu memahami sampai di mana batasan kita, wewenangnya kita ya teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama, nggak usah panjang-panjang, langsung aja di video yang pertama ini aku langsung bahas tentang asuhan kehamilan pada subtopik yang pertama, yaitu menentukan diagnosa kehamilan. Jadi supaya ketika kita di lapangan nanti kita nggak salah menegakkan diagnosa, dan ketika kita berhadapan dengan soal UKOM, soal SKB bidan, kita nggak salah dalam menjawab. Oke, jadi ciri utama kehamilan itu ada beberapa, yaitu ketika klien atau ibu mengeluh bahwasannya dia terlambat haid atau terlambat menstruasi. Kemudian si klien juga mengeluh mual muntah. Kemudian si klien juga mengeluh adanya mual muntah, lemas, pusing, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ketika kita melakukan PP test hasilnya itu positif. Nah, untuk menegakkan diagnosa ini, kita harus melakukan pemeriksaan penunjang. Tadi udah disebutkan di poin yang ketiga, yaitu PP test. Jadi PP test ini singkatan dari plano test atau plano pregnancy test, disebut juga dengan gravidae test, atau dengan melakukan pemeriksaan beta HCG, human chorionic gonadotropin. Jadi ketika si wanita hamil, biasanya sih hormon HCG-nya ini bakalan meningkat ya teman-teman. Nah, terdapat 3 tanda dalam kehamilan. Yang pertama, tanda tidak pasti atau presumtif. Yang kedua, tanda mungkin. Ketiga, tanda pasti atau tanda positif. Nah, untuk dapat membedakan ketiganya ini supaya nggak ketukar-tukar nih, kita harus memang benar-benar memahami konsepnya ya teman-teman, supaya nggak salah dalam menegakkan diagnosa dan nggak salah dalam menjawab soal-soal nantinya. Kita bahas lebih rinci lagi ke poin yang pertama, yaitu tanda tidak pasti atau tanda presumtif. Apa sih yang dimaksud dengan tanda tidak pasti atau tanda presumtif ini? Nah, tanda tidak pasti atau tanda presumtif ini adalah perubahan fisiologis yang umumnya ditemukan pada wanita hamil. Biasanya berupa keluhan subjektif atau hanya berdasarkan apa kata ibu. Contohnya, ketika si ibu mengatakan bahwasannya dia tidak menstruasi atau terlambat menstruasi, ibu juga mengeluh bahwasannya dia mual muntah atau morning sickness atau emesis gravidarum. Ibu juga mengatakan bahwasannya dia sering buang air kecil, dan si ibu juga merasakan adanya gerakan janin. Nah, tapi ini hanya berdasarkan kata ibu, hanya berdasarkan dari anamnesa saja ya teman-teman. Kemudian yang kedua, ada tanda mungkin. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tanda mungkin ini? Nah, tanda mungkin ini adalah perubahan fisiologis dan anatomis yang bisa kita dapatkan selain dari gejala yang presumtif tadi, selain dari tanda tidak pasti tadi yang bisa kita deteksi melalui pemeriksaan fisik. Contohnya, ketika kita melakukan PP test, hasilnya itu positif, dan terdapat juga pembesaran uterus, ada tanda Hegar, ada tanda Chadwick. Nah, jadi biasanya itu ada lesi ya teman-teman pada cervix. Nah, tanda Chadwick ini juga biasanya ditandai dengan adanya berwarna ungu kebiruan pada area cervix, mukosa vagina, dan vulva. Itu disebabkan karena adanya hipervaskularisasi di area tersebut. Kemudian adanya tanda Piscasek juga. Kemudian ada tanda Godels. Kemudian ada ballottement. Nah, ketika kita meraba ada bagian melenting di dalam uterus, itu nggak melulu ditandakan dengan adanya kehamilan ya teman-teman, bisa saja dengan adanya miom atau massa pada tumor. Kemudian adanya Braxton His atau His palsu. Nah, jadi ini semua adalah kondisi lain yang di luar kehamilan yang bisa juga memunculkan gejala yang sama dengan kehamilan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu tanda pasti atau positif hamil. Nah,
Jadi pemeriksa dapat merasakan atau mendengar adanya janin di dalam uterus. Nah, biasanya itu ketika kita melakukan palpasi, kita dapat meraba bagian-bagian janin, mana itu bokong, mana itu kepala, mana itu bagian-bagian terkecil atau ekstremitas atas dan bawah janin. Kemudian kita juga bisa mendengar detak jantung janin atau DJJ ya teman-teman. Kemudian kita juga merasakan adanya gerakan janin ketika kita melakukan palpasi juga. Nah, ketika kita melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn biasanya ya teman-teman, dan itu terlihat adanya janin melalui USG. Nah, materinya cukup singkat ya teman-teman. Materi tentang menentukan diagnosa kehamilan menurut aku cukup mudah dipahami ya teman-teman. Bahasanya juga sangat mudah dipahami menurut aku. Aku bakalan membuat latihan soal supaya kita semuanya, teman-teman semuanya lebih paham lagi bagaimana cara menentukan diagnosa kehamilan, dan supaya terbiasa juga dengan soal-soal ya teman-teman, dan tahu gambaran gimana soal SKB dan soal UKOM bidan itu nantinya. Langsung aja kita ke latihan soalnya. Di sini aku punya satu kasus, dan satu kasus ini untuk menjawab nomor 1 sampai dengan nomor 4. Jadi ada beberapa trik untuk menjawab ketika kita berhadapan dengan soal UKOM atau berhadapan dengan SKB bidan ya teman-teman. Jadi triknya, yang pertama teman-teman nggak harus membaca semua kasus ini. Yang pertama langsung aja baca pertanyaannya. Nah, ini misalnya kita skip dulu ya teman-teman. Nah, soal yang pertama ini misalnya, apakah tanda tidak pasti hamil yang ada dalam kasus tersebut? Nah, di video sebelumnya aku udah jelaskan materinya ya teman-teman. Jadi ketika kita memang sudah benar-benar paham konsepnya, kita nggak harus baca kasus tadi, kita udah bisa tahu nih apa jawabannya di sini dengan cepat. Jadi nggak sampai 1 menit, kita mungkin hitungan 20 detik, 30 detik aja udah bisa langsung menjawab ini ya teman-teman. Jadi kita nggak kehabisan waktu. Tapi karena ini kita sedang latihan, gak apa-apa lah ya, soal kasusnya kita baca sampai habis ya teman-teman. Kemudian trik yang kedua, teman-teman harus belajar membaca cepat. Kemudian sering-sering berlatih supaya bisa cepat menganalisis soal. Kemudian cari kata kunci yang penting-penting saja. Jadi nggak harus semuanya dibaca ya teman-teman, supaya nggak kehabisan waktu nanti. Karena di soal-soal SKB dan UKOM itu nanti selain kasusnya yang panjang, optionnya juga panjang, pertanyaannya juga panjang. Jadi semuanya panjang-panjang dan menghabiskan waktu kita. Tapi kita bisa persingkat itu dengan hanya 30 detik, 40, 50 detik satu soal bisa selesai. Jadi kita nggak kehabisan waktu, bahkan waktunya bisa tersisa ya teman-teman untuk ngecek jawaban-jawaban kita nantinya. Oke, karena ini latihan, kita baca aja semua kasusnya. Nanti aku bakalan kasih tahu kata kuncinya ya teman-teman. Nah, di sini kasusnya, seorang perempuan berusia 30 tahun datang ke BPM mengatakan terlambat menstruasi 4 bulan. Ibu juga mengatakan merasakan tendangan di perutnya. Ini adalah kehamilan yang ke-6, pernah keguguran 1 kali dan ada riwayat hamil di luar kandungan 1 kali. Melahirkan 3 kali spontan, tidak ada komplikasi. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/80 mm Heraksa, nadinya 82 kali per menit. Suhu 36,3 derajat Celcius, vulva terlihat warna biru, dan pemeriksaan hormon HCG positif. Pemeriksaan DJJ positif 136 kali per menit, teraba bagian-bagian janin. Nah, aku udah kasih tahu kata kuncinya di sini ya teman-teman, udah aku tandain. Nah, kata kuncinya adalah terlambat menstruasi 4 bulan, merasakan tendangan di perutnya. Kehamilan yang ke-6, pernah keguguran 1 kali dan ada riwayat hamil di luar kandungan 1 kali, melahirkan 3 kali spontan, tidak ada komplikasi. Kemudian vulva terlihat warna biru, HCG-nya positif, kemudian DJJ-nya positif 136 kali per menit dan teraba bagian-bagian janin. Nah, ini gravida 6, partus 3, abortus 2 ya teman-teman. Ke soal yang pertama tadi, apakah tanda tidak pasti hamil yang ada dalam kasus tersebut? Nah, seperti udah kita bahas di video sebelumnya, jadi vulva terlihat berwarna biru itu tanda mungkin ya. Kemudian pemeriksaan hormon HCG positif itu juga tanda mungkin. Pemeriksaan DJJ positif tanda pasti, sudah jelas-jelas ada detak jantungnya.
Teraba bagian-bagian janin, sudah tanda pasti juga karena sudah teraba mana bagian-bagian janin, mana bokongnya, mana kepalanya, mana bagian-bagian terkecil janin ya teman-teman. Kemudian yang menjadi jawabannya adalah D, terlambat haid 4 bulan. Nah, terlambat haid ini nggak melulu karena kehamilan, tapi bisa aja karena perubahan hormon ya teman-teman, atau situasi dan kondisi yang lainnya. Kemudian yang kedua, apakah tanda mungkin hamil yang ada dalam kasus tersebut? Nah, sudah kita bahas yang tadi, sudah pasti jawabannya adalah pemeriksaan hormon HCG positif ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Apakah tanda pasti hamil yang ada dalam kasus tersebut? Nah, sudah kita bahas juga, pastinya teman-teman sudah dengan gampang bisa menjawab ini, yaitu yang C. Iya, benar sekali, teraba bagian-bagian janin. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Apakah diagnosa yang dapat Anda tegakkan sesuai kasus tersebut? Nah, tadi sudah saya sebutkan ya teman-teman, kata kuncinya yaitu gravida 6, partus 3, abortus 2. Karena si ibu mengatakan ini kehamilan yang ke-6, si ibu partus spontan 3 kali, pernah abortus sekali, dan di luar kandungan sekali. Abortus dan di luar kandungannya kita masukkan ke abortus ya teman-teman. Jadi gravida 6, partus 3, abortus 2, hamil 16 minggu, janin hidup intrauterin. Jadi di sini tadi nggak ada menyinggung HPHT ya teman-teman, si ibu mengatakan sudah 4 bulan. Jadi ini kita ubah ke dalam minggu jadi 16 minggu. Nanti kalau di next materinya aku bakalan ngasih tahu juga sih gimana cara menghitungnya berdasarkan HPHT ya teman-teman. Tapi karena di kasus ini kita nggak ada menyinggung tentang HPHT, kita langsung aja tegakkan berdasarkan apa yang dikatakan si ibu tadi, karena dia sudah terlambat menstruasi 4 bulan ya teman-teman. Nah, segitu dulu teman-teman untuk latihan soalnya. Di next video nanti aku bakalan tambahin kasus-kasus lagi ya teman-teman, dan di next video juga aku bakalan bahas perubahan fisiologis dan ketidaknyamanan dalam kehamilan. Nah, buat teman-teman silahkan tetap dinantikan video terbaru di channel aku ya teman-teman. Di sini kutipan aku masih sama dengan sebelumnya, itu jagalah kesehatanmu, jagalah nutrisi makananmu, karena pertumbuhan bayi tergantung pada kesehatan masa-masa kehamilan. Bukan hanya masa-masa kehamilan ya teman-teman, tapi dari sejak dini memang sudah kita jaga, karena menjaga kesehatan itu ya sepanjang siklus kehidupan, sepanjang daur siklus kehidupan ya teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel aku. Semoga bermanfaat, semoga sudah lebih paham juga ya teman-teman. Terima kasih. Kalau teman-teman suka silahkan like this video, dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat buat orang lain silahkan share videonya. Dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Dan kalau teman-teman ingin membantu channel aku semakin berkembang ke depannya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan bunyikan juga loncengnya supaya ketika aku upload video terbaru nanti teman-teman gak akan ketinggalan video terbaru dari channel aku. Terima kasih. Segitu dulu, tetap semangat, sehat selalu, dan salam sejahtera buat kita semuanya. See you on my next video. Bye.